Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang asam dan basa. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Hamud Rajil Afwain Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Sardiano. Perkenalkan, nama saya Arga Maulana Rizky. Teman-teman, pernahkah kalian melihat gambar berikut? Jika pernah, apakah persamaan dari ketiga gambar berikut? Persamaan dari ketiga gambar berikut adalah ketiganya termasuk ke dalam larutan asam. Lalu, bagaimana dengan gambar yang ini? Apakah kalian pernah melihatnya? Apa persamaan dari ketiga gambar berikut? Persamaannya, ketiga gambar berikut merupakan termasuk ke dalam larutan asam. Asam dan basa adalah sifat yang dimiliki larutan tergantung pada kandungan bahan kimia di dalamnya. Terdapat perbedaan antara asam dan basa. Mari kita pelajari perbedaan tersebut, seperti pada tabel berikut. Nah, pada tabel dapat diketahui ya, perbedaan dari asam dan basa berdasarkan sifat larutannya. Untuk yang pertama yaitu rasa. Rasa dari asam yaitu tentu saja masam ya. Untuk basa rasanya pahit. Sementara untuk pH dari asam antara 0 sampai 7. Sedangkan basa pH-nya antara 8 sampai 14. Kemudian pada larutan asam ketika mengenai kulit maka akan mengiritasi atau merusak kulit, atau bisa disebut sifat korosif. Sedangkan pada larutan basa ketika terkena kulit maka dia akan terasa licin, meskipun ada beberapa yang merusak kulit. Kemudian sifat daya hantar listriknya. Sifatnya baik asam maupun basa dua-duanya dapat menghantarkan listrik. Pada larutan asam ketika dia mengenai kertas lakmus maka akan berubah menjadi merah. Sedangkan pada larutan basa jika mengenai kertas lakmus maka akan berwarna menjadi biru. Teman-teman, mengenai asam dan juga basa, yang pertama-tama akan kita bahas yaitu asam. Larutan yang bersifat asam biasanya memiliki rasa yang masam. Namun, kalian jangan sampai mengecap sesuatu di lingkungan laboratorium untuk mengetahui apakah larutan tersebut bersifat asam. Nah, ada beberapa asam di laboratorium yang sangat berbahaya sehingga tidak boleh berkontak dengan kulit kita. Sifat bahaya asam disebut sebagai korosif. Korosif artinya menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit mata dan organ pernafasan. Contoh asam yang biasa terdapat di laboratorium IPA adalah asam klorida atau HCl, asam nitrat, dan asam sulfat atau H2S04. Asam ini termasuk asam kuat yang berbahaya dalam keadaan pekat walaupun sangat berbahaya. Namun asam sulfat terus diproduksi untuk bahan kimia dalam aki mobil, pembuatan bahan tekstil, dan cat kertas. Ada beberapa larutan asam yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia sehingga aman untuk dikonsumsi, di antaranya yaitu senyawa asam sitrat. Kemudian ada asam fosfat dalam minuman bersoda serta asam asetat yang ada dalam cuka. Asam tersebut merupakan asam lemah. Selanjutnya kita akan membahas tentang basa. Teman-teman, berbeda dengan asam yang memiliki kandungan ion H+, sedangkan basa memiliki kandungan ion hidroksida atau OH-. Apa itu ion? Ion adalah atom atau senyawa yang memiliki muatan. Basa yang dapat larut dalam air disebut sebagai alkali. Beberapa basa kuat yang pekat sangat berbahaya jika digunakan tanpa sarung tangan karena dapat menyebabkan luka bakar. Nah, contohnya ada natrium hidroksida, kemudian ada kalium hidroksida, ada juga magnesium hidroksida, dan kalsium hidroksida. Sifat keasaman juga dapat diketahui dengan berbagai menggunakan indikator meskipun hasilnya tidak akan seakurat menggunakan pHm. Nah, beberapa adalah yang pertama bisa menggunakan kertas lakmus, yang kedua menggunakan pH universal, dan yang ketiga menggunakan indikator alami. Nah, kita bahas satu persatu yuk, perbedaannya apa aja. Yang pertama akan kita bahas yaitu kertas lakmus. Nah, dengan menggunakan kertas lakmus, kita tidak dapat mengetahui pH larutan, namun hanya dapat mengidentifikasi apakah suatu solusi tersebut bersifat asam atau basa. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan warna yang terdapat pada kertas lakmus. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Merupakan jenis-jenis dari kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari dua warna yaitu lakmus berwarna merah dan kertas lakmus
warna biru. Nah, kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dimasukkan ke dalam larutan basah kertas. Kertas lakmus merah akan tetap merah jika dimasukkan ke dalam larutan asam dan netral. Nah, sementara kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Sementara kertas lakmus biru akan tetap biru jika dimasukkan ke dalam larutan basah dan netral. pH larutan adalah indikator universal baik berupa kertas uji berwarna maupun berupa cairan yang diteteskan pada larutan yang akan diuji. Kertas atau cairan tersebut akan mengalami perubahan warna yang menunjukkan pH polusi dengan membandingkan pada standar warna yang disediakan. Video tersebut menunjukkan contoh penggunaan indikator universal. Selain kertas lakmus dan indikator universal, kita juga dapat menggunakan bahan alami untuk membuat indikator asam basa. Nah, inilah yang dimaksud dengan indikator alami, misalnya dengan menggunakan cairan dari kunyit bunga, kembang sepatu, buah bit, bunga mawar, bayam merah, atau kol ungu. Nah, video berikut ini menunjukkan penggunaan kol ungu sebagai indikator alami. Setelah kol mendidih, kemudian menyaring hasil saringan siap untuk digunakan larutan asam akan berubah menjadi merah, sedangkan larutan basa berubah menjadi biru. Ya, yang akan kita bahas adalah mengenai netralisasi. Penggunaan basa untuk mengatasi sakit mah maupun proses menaikkan pH tanah yang terlalu asam menggunakan reaksi netral. Proses ini melibatkan asam dan basa sebagai zat proses untuk menghasilkan garam dan air sebagai produk. Contoh netralisasi adalah antara asam klorida dan natrium hidroksida, yaitu berikut asam klorida yang direaksikan dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida dan juga air. Sedangkan reaksi kimia yang terjadi di dalam lambung saat kita menggunakan obat, di mana obat tersebut mengandung magnesium, garam hidroksida atau MOGH2 adalah sebagai berikut. Asam klorida menghasilkan klorida dengan magnesium hidroksida, magnesium klorida, dan air. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.